Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu kita akan belajar materi kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca musim dan iklim, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Tanda-tanda datangnya musim hujan semakin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, serta membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Senang ya melihat warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi yang diperoleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama,
sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Dari teks tersebut, kita memperoleh informasi tentang cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Kemudian, cuaca ditentukan pada waktu yang singkat, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Yang berikutnya, cuaca dapat diamati harian, sedangkan iklim diamati selama bertahun-tahun. Lalu, cuaca dapat berubah setiap harinya, sedangkan iklim tidak mudah berubah. Yang selanjutnya, cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, sedangkan iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas, wilayah yang lebih luas. Cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, sedangkan iklim terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Kemudian, perakiraan mengenai cuaca itu lebih mudah dilakukan, sedangkan perakiraan mengenai iklim sulit dilakukan. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah. Ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Amati cara saya meloncat dan mendarat, siap? Berikut cara meloncat yang dicontohkan oleh ayah Beni. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, dan posisi keempat. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Lakukanlah bersama teman-temanmu. Untuk bekerja sama dengan orang tua, patuhi bimbingan orang tua untuk bersatu bersama anggota rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah bersama. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.